sejarah perkembangan pemilu dan sistem pemilihan umum proporsional dan sistem hibrid oleh Sandi Malubale dengan NIM 21 sejak zaman Yunani kuno. Masa demokrasi pertama muncul pada masa politik dan filsafat Yunani kuno di negara kota Athena, dipimpin oleh Cleisthenes. Pada Athena mendirikan negara yang dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada zaman sebagai bangsa menyebutnya sebagai demos yang berarti rakyat dan kritis dan bersemangat. Seperti yang dilakukan dan Romawi kuno terus berlanjut hingga abad yang memaksa Raja Louis XVI turun tahta dan pemerintahan beralih menggunakan sistem gama. Pemilu. Sejarah pemilu di Indonesia dimulai sepuluh tahun setelah proklamasi dikumandangkan pada tahun 1945. Pemilu 1955 merupakan pemilu yang tertunda karena faktor sebelum adanya undang-undang dan tidak stabilnya keamanan serta fokus pemerintah dan rakyat mempertahankan kedaulatan. Pemilu kedua seharusnya dilangsungkan pada tahun 1998 namun baru pada tahun 1991 karena masalah keamanan. Pemilu ini berlangsung untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Pemilu ketiga berlangsung pada tahun 5 tahun sekali. Pemilu ini dilaksanakan pada masa Orde Baru untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu dilaksanakan serentak pada 2 Mei 1977 dengan diikuti dua partai yang merupakan hasil fusi atau peleburan partai politik peserta pemilu 1971. Setelahnya, pada masa Orde Baru kegiatan pemilihan umum secara periodik tiap 5 tahun. Pemilihan dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sementara presiden dan wakil presiden ditentukan dari hasil yang umum MPR. Satu pemilihan anggota dan sekretaris ketua PDIP. Pemilu yang berlangsung menjadi sebuah pemilu pertama di berbeda dengan pemilu sebelumnya. Adalah 48 partai yang ikut dalam pesta demokrasi ini. Pada pemilu 2004 kembali tercatat sejarah baru di mana presiden dan wakil presiden bisa dipilih langsung oleh warga negara Indonesia. Sistem baru ini berlangsung dengan dibentuknya penyelenggara pemilu yang bersifat nasional. Pemilu 2019
dilakukan dengan metode yang sama dari tahun sebelumnya dengan beberapa penyesuaian. Salah satunya adalah penggantian ketentuan kolektor pada pemilu sebelumnya dengan parliamentary threshold sebesar 2,5%. Pelaksanaan adalah pemilu DPRD, DPRD dan DPRD 9 April, dilanjutkan dengan pemilu presiden pada 8 Juli 2009. Pemilu 2009 tidak berbeda jauh dari tahun sebelumnya dengan pelaksanaan pemilu DPRD, DPD dan DPRD pada 9 April dan 30 Maret sampai 6 April 2014. Sementara pemilihan presiden dilaksanakan satu putaran pada 9 Juli 2014. Pemilu 17 April 2019 diikuti oleh 14 partai nasional dan 4 partai politik lokal Aceh. 9 partai dinyatakan lolos casing, yaitu PDIP, Gerindra, PKB, dan lain-lain. Adapun 7 partai meraih suara di bawah ambang batas parlemen, yaitu Perindo, Berkarya, PSI, Hanura, dan lain-lain. Sistem pemilu proporsional tertutup. Sistem perwakilan berimbang di mana pemilih hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan dan tidak dapat memilih kandidat. Dalam sistem ini, kandidat dipersiapkan langsung oleh partai politik. Jika pemilih dapat memilih kandidat yang tersedia, maka sistem ini dinamakan sistem proporsional terbuka. Kemudian yang berikut adalah sistem terbuka. Sistem perwakilan proporsional yang memungkinkan pemilih untuk memilih serta dalam proses menentukan urutan calon partai yang akan dipilih. Sistem ini berlawanan dengan sistem proporsional tertutup yang hanya mengizinkan anggota partai yang aktif atau pejabat partai atau konsultan dalam menentukan urutan calon, sama sekali tidak memberikan kesempatan kepada pemilih untuk mengaruhi calon lain. Sistem distrik. Sistem ini merupakan sistem pemilihan umum yang paling tua dan didasarkan atas kesadaran kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis yang yaitu mempunyai satu wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk keperluan itu, negara dibagi dalam sejumlah besar distrik dan jumlah wakil rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat ditentukan oleh jumlah distrik. Calon yang di dalam satu distrik memperoleh suara terbanyak dikatakan pemenang, sedangkan suara yang dijatuhkan kepada calon-calon lain dianggap hilang dan tidak diperhitungkan lagi bagaimanapun kecilnya